Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ginda Rahmatullah dengan NPM 1190202496, kelas manajemen 2N. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional, tugas UAS, saya akan membahas tentang MNC. Pertama, perlu kita ketahui dulu apa itu MNC. Perusahaan multinasional company adalah suatu perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Biasanya perusahaan nasional berasal dari negara-negara maju dan membuka cabangnya di negara berkembang. Saking besarnya kekuasaan mereka, tak jarang keberadaan perusahaan multinasional ini mempengaruhi kondisi dan politik sebuah negara, bahkan bisa berimbas pada politik global. Ketika ke berbagai negara berkembang, biasa perusahaan besar ini akan bekerja sama dengan perusahaan lokal dan membentuk perseroan terbatas. Namun sahamnya tidak ikut menjadi milik perusahaan mitra alias tidak diperjualbelikan di pasar saham lokal. Pada umumnya, perusahaan multinasional memiliki satu kantor utama yang akan menjadi pusat koordinasi global manajemennya dan terdapat kantor cabang di beberapa negara terpilih. Dengan begitu, jika kita bekerja di perusahaan seperti ini, maka kita harus siap jika sewaktu-waktu ditempatkan di negara lain sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan itu sendiri. Selain itu, kita memiliki kesempatan bekerja dengan orang-orang dari berbagai negara dengan keunikannya masing-masing. Hal ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama untuk kamu yang suka berpetualang. Multinational Corporation atau MNC memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mementingkan kontrol pemakaian modal dan pemakaian teknologi. Sistem perdagangan terjadi di lingkup sendiri. Pengembangan sistem distribusi di lintas batas negara. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang perusahaan di banyak negara. Memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Visi dan strategi berbasis global atau menyeluruh. Yang terakhir yaitu income generating melampaui batas penghasilan dari suatu negara. Contoh perusahaan MNC yaitu KFC, Toyota, Google, Epson, Adidas, Coca-Cola, Philips, Samsung, Sony, Microsoft, Toshiba, dan masih banyak yang lainnya. Dari beberapa contoh tersebut, dan saya memiliki harapan untuk bergabung di perusahaan Toyota. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk tentang Toyota itu sendiri. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Toyota Aichi. Saat ini Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrik terbesar di Jepang ini menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Perusahaan ini didirikan pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal tahun 1900-an. Awal mula Toyota di Indonesia. Mobil pertama yang diproduksi di Indonesia bukanlah mobil asal Jepang, tapi dari Amerika Serikat. Produsen pertama yang membuat mobil di tanah air adalah General Motors atau GM yang mendirikan pabrik di Tanjung Priok pada 1920. Menurut James Luluhima dalam sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, pabrik tersebut ketika itu masih terbatas untuk merakit beberapa komponen menjadi mobil utuh. Pada tahun 1938, pabrik diperluas dan menjadi pemasok utama mobil-mobil Amerika sebelum dikirim ke kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, dan yang lainnya. Alasan saya ingin bergabung di perusahaan Toyota di bagian sales marketing.
karena tersedianya banyak bonus untuk kesejahteraan finansial saya dan juga banyak reward yang diberikan perusahaan jika memenuhi target yang telah ditentukan. Umumnya para sales akan mendapat bonus yang terpisah dari gaji bulanan mereka setiap kali mendapat klien baru. Profesi sebagai sales juga akan membuat saya banyak bertemu dengan orang-orang baru dan menambah wawasan saya, serta saya menyukai itu. Dan juga untuk meningkatkan komunikasi bisnis saya. Selain itu, saya bisa mengimplementasikan berbagai ilmu pemasaran yang saya dapatkan ketika kuliah. Bidang sales juga akan mengajarkan untuk mengatasi rasa takut, menyelesaikan tantangan, dan menjadi percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Dan dengan bekerja lapangan, tidak mengenal office hour, karena kita yang mengatur waktu kerja kita sendiri. Bekerja di lapangan juga membuat kita semakin terasa dalam soft skill. Sebagian besar orang berasumsi bahwa sarjana itu bekerja di perusahaan dengan style rapi, berdasi, bergengsi, dan keren. Anggapan begitu yang akan mendoktrin jalan para sarjana muda. Anggapan inilah juga membuat angka pengangguran di negeri ini masih banyak. Tanpa kita sadari, kita telah menggunakan teknik sales pada saat kita melamar dan interview kerja di perusahaan-perusahaan besar. Kita menawarkan atau menjual kompetisi yang kita miliki untuk meyakinkan pihak perusahaan agar kita dapat diterima dan bergabung di perusahaan tersebut. Pekerjaan menjadi bermartabat kalau kita diupayakan semaksimal mungkin dalam tata krama, kemasyarakatan umum, dedikatif, menjunjung etika dan perilaku jujur. Pekerjaan pun praktis selain demi kepentingan pribadi juga kepentingan publik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.